بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ala kulli halin wa ni'matin, wal akibatu lil muttaqin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu dan bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ibadur rahman, jamaah sekalian rahimakumullah. Al-Baqarah 185 yang kami sitir. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini diakhiri ditutup dengan la'allakum tashkurun. Maka ini menjadi landasan, menjadi dasar, menjadi keyakinan kita bahwa rutinitas kita memperingati, kita meyakini 17 Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Maka ini menjadi ritualitas kita memperingati peristiwa diturunkannya Al-Quran untuk kita seluruhnya pada 17 Ramadan setiap tahunnya. Barangkali di antara kita atau sebagian besar kita hanya tadaran pada kesibukan kita memperingati peristiwa nuzulul Quran, tetapi abai terhadap peringatan Al-Quran untuk kita. Kita memperingati diturunkannya Al-Quran, tapi kita melupakan apa peringatan Al-Quran untuk kita seluruhnya. Maka jamaah sekalian, penting kiranya bukan hanya peringatan nuzulul Quran yang kita peringati, tapi kajian kita lebih jauh, muhasabah kita, refleksi kita lebih jauh bahwa Al-Quran memberikan sebuah peringatan kepada kita. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kita memuhasabahkan ayat Al-Quran Al-Furqan 30. Al-Furqan ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ini Rasulullah menyampaikan kepada Allah, tidak berkeluh kesah, tapi menyampaikan kepada Allah yang diabadikan di dalam Al-Quran Al-Furqan ayat 30. Kata Rasulullah kepada Allah, ya Rabbi, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjura. Ini peringatan. Tentu kita selaku umatnya menjaga agar kita tidak sebagaimana yang dikhawatirkan baginda Rasul Muhammad SAW. Kita selalu memperingati diturunkan Al-Quran. Kita punya Al-Quran, kita membeli Al-Quran, kita taruh di lemari kita. Kita baca tapi kita tidak memahami sesungguhnya ada sebuah persoalan. Rasulullah sampaikan kepada Allah, sesungguhnya kaumku, kata Rasulullah, terhadap Al-Quran ini mahjuro, membelakangi. Maka sesungguhnya jamaah sekalian yang berbahagia, apa di antara tanda-tanda mahjuro? Kalau kita merujuk paling sederhana dalam tafsir Misbah Profesor Quraisy tulis itu ada 5 hal. Ada 5 hal yang termasuk dalam mahjuro, termasuk kategori itu. Maka momentum 17 Ramadan itu bukan hanya kita memperingati diturunkan Al-Quran, jangan-jangan kita bagian dari umatnya yang mahjuro tadi. Yang pertama, kata Rasulullah SAW dikaitkan dengan mahjuro itu, kalau kata Profesor Quraisy itu, yang pertama itu orang yang tidak memperhatikan, kemudian abai,
tidak serius, tidak menyimak bacaan Al-Quran. Jadi jamaah sekalian yang berbahagia, ini peringatan untuk kita dalam seremoni peringatan keagamaan kita atau PHBI, biasanya didahului dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Qiraatu mataya soromin ayatil Quran. Kadang-kadang kita ketika qori membaca Al-Quran, kita sibuk dengan handphone kita, kita sibuk bercengkrama dengan kanan kiri kita, kita terlenakan dengan konsumsi yang ada di depan kita, tidak pernah menyimak bacaan Al-Quran. Itu mahjuro, paling sederhana. Oleh karena itu jamaah sekalian yang berbahagia, Al-A'raf 204 itu mengatur, memberikan guidance kepada kita, wa idza quri'al Qur'an fastami'ulah wangsitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka dengarkan, maka simak, maka perhatikan, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kita seluruhnya mendapatkan kasih sayang Allah, bagian dari orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah. Mendengarkan saja Allah sudah janjikan kita mendapatkan kasih sayangnya. Menyimak dengan baik, mendengarkan dengan serius. Kalau hudan yang tadi disampaikan di Al-Baqarah 185 itu jelas bagi orang yang membaca, mengerti, memahami, maka menjadi petunjuk, hudan linnas. Dan Al-Quran hebatnya itu hudan linnas itu artinya petunjuk untuk seluruh manusia. Jadi kalau kita sekarang dalam konten-konten itu kan banyak yang sekarang mulai sudah hafid Al-Quran gara-gara konten gitu ya. Banyak konten-konten yang mendialogkan, mendiskusikan tentang nilai-nilai dan makna Al-Quran, walaupun sebatas retorika, sebatas tataran akal pikiran, belum menjadi keimanan. Jamaah sekalian yang berbahagia, ada kajian yang luar biasa, yaitu filologi agama, mengkaji tentang keotentikan nilai, makna, serta ayat-ayat agama-agama samawi. Maka salah satunya Al-Quran menjadi ya'lu walayul alaih, karena memang ketika dikaji itu bisa memberikan sebuah pencerahan kepada siapapun. Bahkan banyak pendeta pastor yang hafal Al-Quran, tapi untuk membandingkan dengan nilai-nilai, membandingkan dengan makna perjanjian lama atau Taurat, perjanjian baru, Injil, tidak menjadi keimanan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, itulah fungsi Al-Quran. Kemudian dia menjelaskan, membedakan mana sesungguhnya kebenaran-kebenaran yang hakiki, mana sesungguhnya yang meringkas, kemudian memberikan konklusi, hanya Al-Quran. Yang pertama yang kita khawatirkan kalau kita memahami itu, tapi ketika Al-Quran dibacakan kita abai, kita cuek, kita biasa-biasa saja, nggak menyimak, nggak mendengarkan, bahkan kita sibuk. Evaluasi kita, kalau kita ada kajian pagi, kemudian MC mengatakan didahului dan membaca Al-Quran, tapi di belakang sana di mana-mana ngobrol sendiri, itu mahjuro, Pak. Itulah yang dikhawatirkan baginda Rasul. Padahal tadi yang kami sitir Al-Furqan di ayat 30 itu jelas. Wa idza quri'al Qur'an fastami'ulah wangsitu. Wangsitu itu perhatikan dengan seksama. Enggak paham artinya enggak apa-apa, tapi memperhatikan saja kita sudah mendapatkan kasih sayang Allah. Yang pertama. Jadi jangan hanya kita sebatas retorika, seremoni, ritualitas peringatan nuzulul Quran. Al-Quran memperingatkan kita, nggak pernah kita kaji, nggak pernah kita jadikan sebuah refleksi. Yang pertama, kalau kita nggak ingin mahjuro, kata Rasulullah, ya perhatikan. Yang kedua, jamaah sekalian yang berbahagia, kita baca Al-Quran, kadang-kadang kita tahu artinya, belajar tafsirnya, tapi tidak mengindahkan halal haramnya. Padahal jelas al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kita sendiri yang bikin ruwet. Kadang-kadang analisis kita terlalu panjang, sehingga justru yang halal menjadi ragu-ragu, yang haram justru kita terjang. Maka sifatnya di situ. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, sedikit banyak apapun yang kita baca, yang kita pahami, kita lakukan. Yang halal tentu kita laksanakan, kita perintah, kita kerjakan. Yang haram kita jauhi. Yang dilarang oleh Allah jangan pernah kita terjang. Sekecil apapun dalam pola kehidupan kita, apapun di segmentasi kehidupan manapun kita, agar kita nggak menjadi bagian dari umat Rasulullah yang mahjur terhadap nilai-nilai Al-Quran. Yang ketiga, jamaah sekalian yang berbahagia, dikatakan mahjuro itu kalau kita disodorkan Al-Quran, kemudian kita nggak mau mempelajari, nggak mau memahami, dan nggak mau mengerti tentang arti kandungan maknanya,
Kalau dikaitkan dengan Ali Imran 190 dan 191 itu Allah sampaikan tentang ketika kita harus mengkaji ayat-ayat kauniyah sebetulnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ali Imran 190 191 itu sesungguhnya Allah ingin menyampaikan dalam pergantian siang dan malam, dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang ulul albab, orang yang mau berpikir, orang yang mau mencurahkan daya nalarnya, mau menganalisis tentang proses kejadian alam, proses pergantian siang dan malam. Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa itu? Orang yang mau menzikirkan kapanpun, dimanapun, siang, pagi, sore tentang kebesaran Allah dan berpikir. Kita dikaruniai akal sehat, akal pikiran, maka doa-doa kita dalam kesehatan kita sehari-hari, ya Allah berikan kami kesehatan. Sehat itu jasmani. Berikan kami inayah. Nah, inayah itulah sesungguhnya kecerdasan berpikir kita untuk membedakan yang hak dan yang batil. Bisa memilah mana yang manfaat dan mana yang sia-sia. Itulah inayah. Nah, itu yang kita kolaborasikan, kita sinergikan antara sehat dan inayah untuk menjaga dan menjemput hidayah Allah. Nah, inayah itu bagian dari anugerah Allah terkecil yang disebut dengan ulul albab. Berpikir. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, tanda-tanda kebesaran Allah atau ayat-ayat Allah itu ada dua, yang kauniyah dan kauliyah, yang tercipta dan tertulis. Yang tercipta itu kalau Allah ciptakan bumi, langit, pergantian siang dan malam, yang bisa kita tangkap dengan panca indera, bisa kita lihat, bisa kita dengar dan kita rasakan, kita analisis. Kode Allah itu kemudian menjadi takdirnya dan itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Al-Quran, saya agak berat ini, Al-Quran gede banget nih di depan kita ini. Mau ditumpangin begini Al-Quran, bingung jadi posisinya. Kenapa dipindahin? Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbaik, Al-Quran yang tertulis dengan jelas bisa kita baca ayatnya, artinya bisa kita pelajari, tafsir bisa kita kaji. Tapi ini kemudian nggak menjadi pemikiran, nggak menjadi pemahaman, mahjuro kita. Kata Rasulullah atau dikhawatirkan oleh baginda Rasul, salah satu yang dikhawatirkan umat yang mahjuro itu yang nggak mau memahami dan nggak mau memikirkan tentang ayat-ayat Allah yang tertulis. Yang tercipta saja bisa kita analisis. Kejadian itu bisa kita pikirkan secara sains. Kenapa Al-Quran yang tertulis nggak pernah kita pikirkan? Kita hanya seremoni, kita hanya repot, kita hanya sibuk persoalan nuzulul Qurannya, tapi nggak pernah baca tentang peringatan Al-Quran pada kita. Itu sebenarnya substansinya itu. Oleh karena itu jamaah sekalian yang berbahagia, jangan lupa ini ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran yang tertulis. Maka mari bersama-sama agar kita nggak majru, kita pelajari. Yang ke berapa tadi? 4. Yang kelima dong. Pertama, tidak mengindahkan, tidak menghalal haram. Yang keempat, tidak menjadikan rujukan. Tidak menjadikan rujukan dusturul muslimin, dasar landasan yang utama dalam seluruh sendi kehidupan. Persoalan ekonomi kita murat-marit, kita belajarnya IMF, kemudian analisis global terkait dengan ekonomi global. Nggak pernah baca Al-Quran. Hanya otak kita nggak nyampe. Padahal sesungguhnya udah diatur secara rigid. Persoalan apapun, persoalan politik, persoalan budaya, peranata sosial, apapun. Ya kalau kita sebatas nggak bisa ngerti maknanya, kita baca, cari literasi yang lebih bagus. Tafsir-tafsirnya modern banyak kan, tafsir Al-Manar, tafsir Al-Misbah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, yang keempat tadi tidak menjadikan rujukan. Ini gini, kadang-kadang ketika kita kering terhadap nilai-nilai krisis apa? Moral. Kita bacanya apa? Stephen R. Covey, Dale Carnegie, Topo Santoso, dan lain sebagainya. Lalu Al-Qurannya malah nggak kita baca. Mau cari landasan apapun secara mau filosofis maupun Al-Quran sebetulnya. Cuman kadang-kadang kita nggak telaten, nggak rajin. Pengen ada persoalan-persoalan kepribadian, kita cari buku-buku kepribadian di Gunung Agung, di Gramedia yang mahal-mahal.
Lu Al-Quran di rumah, tinggal cari terjemahnya, nggak kita abaikan. Itulah artinya nggak pernah menjadikan Al-Quran sebagai rujukan. Gitu. Kita download di YouTube, kita lihat di TikTok dan lain sebagainya tentang nasihat-nasihat kehidupan. Sering kemudian diposting dan diteruskan kemana-mana. Mbok ya buka Al-Quran, tulis, baca artinya. Ambil untayan-untayan kalam hikmah dari Al-Quran. Lebih bermakna, lebih jelas. Dan itulah bagian dari umat kata Rasulullah yang tidak mahjuro. Dan yang terakhir jamaah sekalian yang berbahagia, tidak menjadikan Al-Quran menjadi syifa, obat, terutama dalam persoalan-persoalan kerohanian. Bahwa syifa'ul linnas, Al-Quran ini tiada bentuk obat bagi kita seluruhnya. Kita umat yang beriman Al-Quran malah jauh dari Al-Quran, nggak menjadikan ini menjadi sumber mengobati apapun persoalan-persoalan hidup kita. Kan bahkan ada persoalan bukan hanya kerohanian. Orang kesambet itu apa? Karasukan, lu pakai Al-Quran. Nah, makanya kalau kita ke kiai kadang-kadang cuma dibacain Al-Quran apa ditiupkan ke air, transden antara dipindahkan itu ke di media air, ya sembuh juga ternyata. Oleh karena itu jamaah sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di 17 Ramadan ini kita bukan hanya sibuk persoalan ritualitas memperingati nuzul Quran, tapi ternyata Al-Quran memperingatkan kepada kita, kita abai. Kira-kira gitu jamaah sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan 5 hal itu bisa kita hindari. Kalau ada bacaan Al-Quran kita dengarkan. Sedikit banyak halal haramnya jangan pernah kita tidak melaksanakan itu. Kemudian juga menjadikan literasi yang utama dan jadikanlah ini sebagai obat. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan momentum Ramadan di mana diturunkan Al-Quran itu bisa memberikan hikmah, makna yang lebih substansial kepada kita, bukan hanya seremonial. Alhamdulillah setiap malam saya bangga dan saya senang kegiatan tadarus itu kemudian dipandu untuk fasohah, untuk tahsin, untuk tajwidnya, bukan hanya sekedar bacaan-bacaan yang tidak dikontrol oleh guru atau mursid-mursid kita. Agar bacanya dulu benar, baru kalau di rumah kita buka. Pak, kadang-kadang kita buku mahal-mahal kita beli, Pak. Ensiklopedia apapun kita beli. Al-Quran beli tafsir. Kalau di Misbah itu kan ada 15 juz atau berapa gitu. Nggak begitu mahal, Pak. Kita baca pelan, keserasian Al-Quran lebih mudah dipahami daripada Bapak baca tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Marohi dan lain sebagainya. Terjemahannya di Tanah Abang banyak, tapi sulit untuk dipahami karena itu klasik. Tapi yang modern lebih mudah. Kira-kira itu jamaah sekalian yang berbahagia, Al-Quran menjadi nilai-nilai dalam kehidupan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, semalam masih itu.